Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah gersang di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun yang kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika kami wartakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Sebab andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dan dengan demikian binasa pulalah orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Dan jika kita berharap pada Kristus hanya dalam hidup ini,
maka kita ini orang-orang yang paling malang dari semua manusia. Namun ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci, dikucilkan demi namamu, dan namamu dicela, serta ditolak demi Putra Manusia. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Mungkin sudah beberapa kali kita mendengarkan sabda Yesus yang mengatakan, "Berbahagialah yang miskin, celakalah yang kaya," dan juga nanti juga yang miskin nanti akan dianggap orang kaya yang bodoh, lalu dan lain sebagainya. Tetapi apakah pesan yang mau disampaikan oleh Yesus ini, bahwa kita semua murid-muridnya ini harus miskin, harus lapar, harus menangis, dan juga kita itu dilarang kaya, dilarang kenyang, dilarang tertawa? Jawabannya ya tentu saja tidak seperti itu. Kalau perwataannya seperti itu, kita disuruh miskin, disuruh lapar, disuruh menangis, dilarang kaya, dilarang kenyang, dilarang tertawa, maka pesannya ini menjadi tidak bermakna. Juga pewartaan ini menjadi pewartaan yang tidak ada artinya lagi. Tetapi untuk mengetahui pesan Yesus ini perlu juga
Kita ketahui pola pikir orang pada saat itu, ajaran yang beredar dalam masyarakat Yahudi pada saat itu, yakni tentang pembalasan di bumi. Mereka percaya bahwa konsep tentang pembalasan di bumi itu terjadi. Pembalasan di bumi artinya bahwa ketika orang itu berbuat baik, maka hidupnya akan diberkati Tuhan, sehingga dia akan mendapatkan rezeki yang melimpah, dia akan mendapatkan kesehatan, dia akan hidupnya senang, bisa tertawa dan lain sebagainya. Tetapi orang yang berdosa itu cirinya adalah mereka sakit, mereka miskin, mereka menderita, mereka menangis. Apa yang terjadi, yang dialami manusia pada saat itu dengan konsep pembalasan di bumi ini adalah karena kesalahan mereka atau kesalahan orang tua atau nenek moyang mereka, sehingga mereka mengalami celaka itu. Tetapi hal ini ditolak oleh Yesus, karena pada zaman itu juga banyak orang yang berdosa tapi masih bisa senang-senang. Tetapi ada juga orang yang baik, hidupnya saleh, tetapi hidup dalam penderitaan. Pada zaman sekarang ini pula banyak orang yang hidupnya baik, hidupnya saleh, taat kepada Tuhan, juga tidak sedikit masalah yang dihadapi. Juga hidupnya kok senantiasa mendapatkan beban berat terus, padahal sudah berbuat baik, sudah taat kepada Tuhan, sudah rajin berdoa, sudah melakukan pelayanan, sudah membantu ini dan itu. Tetapi ada juga itu orangnya kurang baik, atau bahkan dia itu korupsi dana sekian besar, atau dia itu jahat, tapi hidupnya kok malah foya-foya, enak-enak, senang-senang terus. Maka konsep ini juga tidak diterima pada saat ini pula juga oleh Yesus pada saat itu. Sehingga Yesus mengatakan soal berbahagialah dan celakalah ini. Lalu apa artinya kata-kata Yesus soal berbahagialah dan celakalah ini? Yang pertama, Yesus mau mengatakan bahwa Tuhan itu juga memperhatikan orang-orang yang menderita, orang-orang yang miskin, orang-orang yang lapar, orang-orang yang bersedih, agar mereka memiliki harapan, karena mereka itu tidak ditinggalkan oleh Tuhan, mereka itu senantiasa diperhatikan oleh Tuhan, dan juga mereka itu tidak lalu putus asa. Maka ini juga menjadi pesan bagi kita, jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita menyerah ketika kita dalam keadaan hidup yang menderita, yang memiliki banyak beban, yang mendapatkan masalah. Kita jangan menyerah, jangan putus asa. Kita diajak untuk memiliki harapan di dalam Tuhan, karena Tuhan senantiasa memperhatikan kita. Kita tetap menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan apapun keadaan kita. Menyerah itu bukan hanya berarti sudah tidak mau berusaha, ya sudah saya menyerah, saya tidak mau melakukan lagi, tidak hanya itu. Menyerah itu juga orang yang menyalahkan keadaan untuk tidak berbuat sesuatu yang baik. Saya tidak pergi berdoa karena bagaimana saya ini, lalu menjelaskan keadaan penderitaannya. Saya ini galau, saya ini masih bersedih, saya ini masih dalam masalah yang berat. Juga ketika mau menolong orang lain pun menyalahkan keadaannya supaya tidak perlu dianggap tidak bisa dimaklumi untuk tidak melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain. Itu juga termasuk dalam kategori menyerah, itu juga masuk dalam kategori putus asa, menyalahkan keadaan untuk tidak melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain. Lalu pesan yang kedua, Tuhan Yesus juga mau mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang tetap. Yang tetap, yang pasti itu adalah soal manusia itu lahir dan manusia itu mati. Selain itu semuanya itu bisa berubah. Tidak selamanya orang
akan menangis terus. Nanti ada saatnya orang yang menangis itu akan tertawa. Juga ada saatnya orang yang tertawa itu suatu saat juga akan menangis. Jadi keadaan ini bisa berbolak-balik. Ada kalanya orang itu bisa bersukacita karena bebannya, karena masalahnya itu sudah selesai. Tetapi ada kalanya dia juga akan bersedih karena muncul lagi masalah yang baru. Ada kalanya orang itu akan lapar, kelaparan. Ada kalanya yang lapar ini nanti akan bahkan sampai kekenyangan. Ada kalanya yang hari ini mungkin kekenyangan, suatu saat juga akan merasakan rasa lapar itu. Ini juga menjadi sebuah harapan bagi kita ketika kita mengalami kesedihan. Kita jangan sampai patah semangat karena ini akan ada akhirnya. Penderitaan yang dialami ini akan ada akhirnya. Sesuatu yang tidak mengenakan ini suatu saat akan berhenti dan diganti dengan keadaan yang baru. Juga menyatakan yang saat ini sedang bersukacita, yang saat ini sedang bersenang-senang, itu jangan sampai lupa diri, jangan sampai lupa pada sesama, apalagi lupa kepada Tuhan. Meskipun dalam keadaan yang senang, serasa di atas angin bahwa ini saya sedang dalam puncak kejayaan, saya sedang dalam masa bahagia-bahagianya, itu karena berkat dari Tuhan. Karena itu juga suatu saat kita akan mengalami posisi yang terbalik. Maka ketika sedih tetaplah berpegang pada Tuhan. Ketika sedang dalam sukacita juga tetap setialah kepada Tuhan dengan mau perhatian kepada sesama. Lalu yang ketiga yang mau dikatakan oleh Yesus soal berbahagia dan celaka ini, bahagia dan celaka itu sumbernya bukan karena kaya dan miskin. Yang kaya itu celaka, yang miskin bahagia. Bahagia dan celaka sumbernya bukan juga karena kenyang ataupun lapar. Yang lapar itu berbahagia, yang kenyang itu juga nanti celaka atau juga tertawa atau menangis. Bahagia dan celaka ini tergantung dari masing-masing orang itu, apakah ia di dalam hidupnya itu mengandalkan Tuhan dan berpegang pada Tuhan, seperti yang dijelaskan dalam bacaan yang pertama tadi. Orang yang mengandalkan Tuhan itu akan diberkati, hidupnya juga akan berjalan dalam jalan yang lurus, lalu Tuhan akan senantiasa mendampinginya. Jadi kita senantiasa kalau memilih dalam golongan orang yang dikatakan berbahagia, maka berpeganglah pada Tuhan. Senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kita. Tetapi kita juga perlu waspada akan godaan-godaan yang terjadi di sekitar kita yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Karena pada saat ini ada banyak godaan yang senantiasa mengintai kita, yang senantiasa mengancam kita agar kita semakin menjauh dari Tuhan. Entah itu kesenangan-kesenangan duniawi, entah itu rasa ego kita, atau juga kepentingan diri kita yang tidak mau peduli lagi kepada orang lain. Juga masih banyak hal lain yang dari luar, kenikmatan-kenikmatan dunia, di mana semuanya itu juga bisa menggoda kita, menyeret kita untuk tidak berpegang kepada Tuhan, untuk tidak setia kepada Tuhan, dan untuk tidak mendengarkan Tuhan di dalam hidup kita. Maka melalui Injil hari ini, Yesus mau mengatakan kepada kita, setialah kepada Tuhan, berpeganglah teguh kepada Tuhan dalam situasi hidup apapun, baik kaya maupun miskin, tertawa maupun sedih, lapar ataupun kenyang. Berpeganglah dan setialah kepada Tuhan agar kita masuk dalam golongan orang-orang yang berbahagia. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.